Assalamualaikum teman-teman. Sebelum masuk pembahasan TIK sebagai sumber belajar dan media pendidikan, yuk bahas pengertian TIK. Apa itu TIK? Ditinjau dari susunan katanya, TIK atau Teknologi, Informasi, dan Komunikasi tersusun dari 3 kata yang masing-masing memiliki arti sendiri. Yang pertama, teknologi, berarti pengembangan dan aplikasi dari alat, mesin, material, dan proses yang menolong manusia untuk menyelesaikan masalahnya. Yang kedua ada informasi, berarti hasil pemrosesan, manipulasi, dan pengorganisasian sekelompok data yang memberi nilai pengetahuan atau knowledge bagi penggunanya. Yang ketiga, komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi atau pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak kepada pihak lain agar terjadi hubungan. Jadi, teknologi informasi dan komunikasi berarti rekayasa manusia terhadap proses penyampaian suatu informasi dan proses penyampaian pesan atau ide dan gagasan dari satu pihak kepada pihak lain secara lebih cepat, lebih luas sebarannya, dan lebih lama penyimpanannya. Sumber belajar berarti dalam pembelajaran, pendidik hendaknya dapat memanfaatkan sumber belajar untuk mengakses pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkannya. Satu hal lagi bahwa teknologi pendidikan adalah satu bidang yang menekankan pada aspek belajar siswa. Keberhasilan pembelajaran yang dilakukan dalam suatu kegiatan pendidikan adalah bagaimana siswa dapat belajar dengan cara mengidentifikasi, mengembangkan, mengorganisasi, serta menggunakan segala macam sumber belajar. Ada 3 fungsi pembelajaran elektronik terhadap pembelajaran di dalam kelas atau classroom instruction, yaitu sebagai suplemen yang sifatnya opsional, pelengkap, dan pengganti suplemen. Dikatakan berfungsi sebagai suplemen atau tambahan apabila peserta didik mempunyai kebebasan memilih karena tidak ada kewajiban atau keharusan bagi peserta didik untuk mengakses materi pembelajaran melalui elektronik tersebut. Ada juga berfungsi sebagai komplement atau pelengkap apabila pembelajaran melalui elektronik tersebut diprogramkan materi pembelajaran yang diterima peserta didik atau materi yang sedang dipelajari di dalam kelas. TIK memiliki banyak manfaat positif dalam upaya menunjang perkembangan pendidikan agar semakin maju dan berprestasi, yakni dengan cara 1. Menyadarkan peserta didik akan potensi perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi yang terus berubah sehingga peserta didik dapat termotivasi untuk mengevaluasi dan mempelajari TIK sebagai dasar untuk belajar sepanjang hayat. Yang kedua, memotivasi kemampuan peserta didik untuk bisa beradaptasi dan mengantisipasi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sehingga peserta didik bisa melaksanakan dan menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari secara mandiri dan lebih percaya diri. Yang ketiga, dapat mengembangkan kompetensi peserta didik dalam menggunakan TIK untuk mendukung kegiatan belajar, bekerja, dan berbagai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mengembangkan kemampuan belajar berbasis TIK sehingga proses pembelajaran dapat lebih optimal, menarik, dan mendorong peserta didik terampil dalam berkomunikasi, terampil mengorganisasi informasi, dan terbiasa bekerja sama. Yang kelima, mengembangkan kemampuan belajar mandiri, berinisiatif, inovatif, kreatif, dan bertanggung jawab dalam penggunaan TIK untuk pembelajaran, bekerja, dan pemecahan masalah sehari-hari. Yang pertama ada pembelajaran daring, dapat menggunakan aplikasi seperti Zoom, Google Meet, dan Classroom. Yang kedua, mesin pencari, dapat menggunakan aplikasi seperti Google, Google Chrome, dan Firefox Mozilla. Yang ketiga ada perpustakaan online, misalnya seperti Online Books dan Google Scholar. Yang keempat ada cloud computing, memungkinkan penggunaannya dapat menyimpan, mengelola, dan berbagi data secara online.